Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innad dina yusrun wa la yushadad dina ahadun illa ghalabahu." Beliau telah bersabda, sesungguhnya agama itu mudah. Dan tidaklah seorang pun yang mempersulit agama kecuali pasti dia akan dikalahkan. Kita mesti menyadari bahwasanya beragama yang benar, kata Nabi, adalah membawa agama ini dengan mudah, ringan, dan menggembirakan. Dan semua orang yang mempersulit ajaran agama, memberat-beratkan, bahkan menakut-nakuti, dia pasti akan dikalahkan. Itu benang merahnya. Inilah jawabannya mengapa kelompok Wahabi, kelompok Salafi Takfiri, termasuk juga kelompok Syiah, kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama Islam, tapi cara beragamanya eksklusivisme, cara beragamanya ekstremisme, bahkan mengarah kepada ajaran radikalisme, dia pasti kalah dan pasti dikalahkan. Kita mesti membawa cara beragama ini yang ringan dan mudah saja. Sederhana contohnya misalnya, entoh juga untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendapatkan surga, tidak sulit-sulit amat. Ada orang yang beragamanya rumit, seperti dedengkotnya kelompok Wahabi, dedengkotnya kelompok Salafi Takfiri, atau dedengkotnya Khawarij. Namanya Abdurrahman bin Muljam. Dia beragama begitu rapih, dia merasa begitu taat, dia merasa begitu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan dia tidak pernah berbuat maksiat. Entah ujung-ujungnya karena dia mempersulit agama, dia juga masuk ke dalam neraka. Mengapa dia masuk ke dalam neraka? Apa karena kurang sholatnya? Lebih hebat dia sholat daripada kita. Apa karena kurang ibadahnya? Lebih rajin dia ibadah daripada kita. Tapi karena dia mempersulit ajaran agama. Saking sulitnya menjadi sangat sempit, yang berbeda pemahaman dengan dia, jadi kafir semua, lantas dia menghalalkan darah orang lain. Ini kan fenomena yang kita dapati hari ini. Betapa banyak orang yang secara religiusitas sangat tekun ibadah, sangat solih kayaknya, tetapi cara beragamanya sempit dan mudah membid'ahkan orang lain, mudah mengkafirkan orang lain. Saya khawatir nasibnya akan sama seperti Abdurrahman bin Muljam, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan kita mendapatkan banyak sekali nas-nas yang sahih, pelajaran buat kita semua. Ada kisah orang yang sudah membunuh sampai 100 orang. Bayangkan, saking jahatnya. Preman ini kan. Tapi di akhir hayatnya Allah terima taubatnya. Ada juga pezina yang bakal masuk ke dalam neraka. Tapi hanya gara-gara berwasilah memberi minum anjing yang menggelepar kehausan, Allah ridho kepadanya, kemudian dia mati masuk ke dalam surga. Jadi saya mengajak kepada kita semua, mari kita beragama yang ringan, beragama yang menggembirakan, hargai perbedaan, perkaya tasamu atau toleransi. Mudah-mudahan kita semua selamat di dunia sampai akhirat. Percayalah, agama itu adalah sesuatu yang mudah. Barang siapa yang memberatkannya, illa ghalabahu, dia pasti akan dikalahkan. Selamat menyaksikan. Ada 3 sifat ajaran Islam yang mesti kita pahami dan mesti kita dakwahkan, atau bahkan mesti kita kampanyekan kepada khalayak ramai. Yang pertama, sifat ajaran Islam itu meringankan dan menggembirakan. Ini kita jangan lupa ini, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wa yassiru wa la tu'assiru, wa basyiru wa la tunaffiru." Mudahkan, jangan kalian persulit. Gembirakan mereka,
jangan buat mereka lari. Jadi memang pembawaan ajaran Islam tersebut sudah jelas sekali. Yang pertama, mesti mudah, jangan dibuat sulit. Dan gembirakan, jangan membuat mereka lari. Makanya ada kejadian di zaman Rasul, ada orang Arabi, Arab Baduy, Arab gunung, masuk masjid, kencing di masjid. Ngamuk sahabat, Pak, mau digebukin nih orang. Nabi langsung mengingatkan, da'uhu, biarin, kata Nabi, biarin. Jangan diapa-apakan dia. Kalian ambil air saja, seember dua ember, segayung dua gayung, siram bekas kencingnya tadi, bersihkan. Ya, sebetulnya sebel juga sahabat, Pak. Orang yang kencing, dia yang beresin. Kalau kalian memukulnya, kata Nabi, dia akan mendapat kesan Islam ini agama yang sangar. Islam ini agama yang kasar. Islam ini agama yang keras. Dia belum paham, maka biarkan, kalian bersihkan saja. Nah, itulah sifat ajaran Islam. Jadi jangan diberat-beratkan. Tidak termasuk umatku, kata Nabi, orang yang memberat-beratkan ajaran agama. Makanya kalau jadi imam sholat, jangan terlalu panjang bacaannya. Apalagi kalau sholat tarawih nanti, Pak. Tidak termasuk umatku orang-orang yang menyulitkan ajaran agama. Sifat dasar ajaran Islam ini meringankan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi kita harus menampilkan Islam itu yang gembira, jangan yang menakut-nakuti, Pak. Jadi Islam itu bukan yang sangar, bukan yang marah-marah. Kan jelas dalam hadis Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, dan Allah sangat menyukai yang indah-indah. Maka kita umat Islam ini wajib menampilkan Islam yang indah. Karena orang tidak belajar Islam dengan mempelajari Al-Quran. Orang mengenal Islam dengan melihat kelakuan orang Islam. Maka indahkan kelakuan kita sehingga Islam tampak indah. Kalau kata orang bijak apa? Indahkan. Islam itu indah. Saking indahnya setiap orang ingin sekali memasukinya. Maka indahkan perilakumu sehingga Islam benar-benar tampak indah. Ini poin pertama yang jangan lupa. Membawa Islam harus menggembirakan, jangan memberat-beratkan, dan jangan pernah menampilkan Islam yang sangar, apalagi marah-marah. Dua, sifat ajaran Islam itu menawarkan ampunan. Nah, ini yang harus kita terus sampaikan, Pak. Islam itu bahasa sederhananya saya apa? Mengobral ampunan. Ini bahasa saya ya, Pak. Islam itu mengobral ampunan. Jadi jangan menyebar ancaman, jangan memberikan ketakutan, sampaikan ampunan, obral sebanyak-banyaknya. Saya ngomong begini ini ada dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim." Siarkan, kabarkan, beritakan, kata Allah, sebanyak-banyaknya, sesering mungkin kepada semua hamba-hambaku, anni, sesungguhnya aku anal ghafurur rahim, sesungguhnya aku maha pengampun lagi maha penyayang. Dan Allah itu mudah banget loh, Pak. Mengampuni dosa itu mudah bagi Allah. Kayak tadi kita baca istighfar habis sholat diampuni 3 kali, diampuni dosa walau kanat mitla zabadil bahr, walaupun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Mudah bagi Allah. Kemarin waktu nisfu Sa'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi, Allah mengampuni semua dosa-dosa makhluknya, illa li musyrikin au musyahid, kecuali dosa orang musyrik
dan dosa orang yang bermusuhan. Cuman dua itu aja yang nggak diampuni oleh Allah. Nah ini masuk Ramadan kita. Ntar lagi kita masuk Ramadan, hadis-hadisnya kan banyak betul. Dari yang mulai yang sahih sampai yang dhaif. Yang sahih itu man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Luar biasa ya. Nah ini harus kita kabarkan. Jadi jangan mengabarkan ketakutan kepada umat. Kabarkan berita gembira ini. Allah berikan ampunan yang sungguh luar biasa. Ini kan kita mau Ramadan ini Pak. Mau Ramadan kita bersih-bersih masjid. Ya bukan cuma Ramadan ya. Hari-hari kita juga bersih-bersih masjid. Ini kan Allah tawarkan ampunan. Nah, sederhana. Kita minum air mineral. Ada pipet. Pipetnya itu menyertakan plastik pembungkus pipet. Kadang-kadang orang nggak titet. Plastiknya itu ditinggalkan saja di karpet masjid. Padahal sebetulnya alangkah baiknya karpet dapat plastiknya diambil kemudian dikantongi. Karena masjid ini lebih mulia daripada kantong kita. Ngelihat pasir di masjid, sebutir bekas nasi di masjid, sebutir kotoran di masjid, kita ambil, kita buang. Karena kata Nabi, man akhraja adam minal masjid. Barang siapa yang mengeluarkan ada itu apa? Sampah, kotoran, kodarotan. Kodarotan itu sampah di dalam masjid seukuran terlihat di mata. Berarti sebesar beras ya Pak, kan kelihatan di mata. Seukuran kelihatan di mata saja, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Maka Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. Kemudian Allah akan keluarkan dosa-dosanya dari dosanya yang gede-gede. Cuman bersihin masjid, menghapuskan dosa-dosa. Jabatan tangan Pak, salaman itu menggugurkan dosa-dosa. Nah ini yang harus kita sering kabarkan. Ampunan Allah itu diobral sebanyak-banyaknya. Saking ngobralnya ada hadis yang bunyinya begini. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah senantiasa mengampuni, menerima taubat hambanya. Atau bahasa lainnya, Allah tidak akan pernah berhenti menerima taubat hambanya selama nyawanya masih, sebelum nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Nah obrol. Jadi jangan obrol ketakutan. Obrolkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan itu perintah. Nabi kabarkan kata Allah. Ibadi kepada semua hambaku. Anni sesungguhnya aku anal ghafurur rahim. Maha pengampun lagi maha penyayang. Dan tidak ada kata terlambat untuk bertaubat selama nyawa belum mendesak di tenggorokan. Jadi jangan memilih cara yang kasar dalam mendakwahkan agama. Nah yang ketiga, ini sifat ajaran Islam. Surganya Allah itu tergantung ridhonya. Surganya Allah tergantung ridhonya. Jangan pernah salah paham Pak. Surga bukan karena amal. Salah betul kita. Orang masuk surga karena amal perbuatannya, salah. Kalau bapak-bapak berpendapat, saya masuk surga gara-gara sholat saya, salah. La yudkhilu ahada minkum amaluhul jannah. Tidaklah salah seorang di antara kalian, kata Nabi, masuk surga gara-gara amalnya. Wala anta ya Rasul, engkau juga tidak ya Rasul. Wala ana, termasuk saya, kata Nabi. Saya masuk surga bukan karena amal saya. Jangan sampai kita mengklaim diri Pak, karena udah rajin banget ke masjid, kayaknya surga nih gua. Jangan. Sehebat apapun ibadah kita, tak menggaransi sedikit pun surga untuk kita. Surga itu tergantung ridho Allah. Nah uniknya ridho Allah itu hanya Allah yang tahu kapan Allah mau ngasih ridho sama kita. Hanya Allah yang maha tahu. Ya tadi, sekedar membuang sebutir sampah di masjid bisa berbuah ridhonya Allah Ta'ala. Masuk surga. Bahkan ada keterangan begini, man fariha bidukhuli ramadhana haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang senang
gembira menyambut masuknya bulan suci Ramadan, haram jasadnya dari api neraka. Gembira loh Pak. Jadi kalau seneng banget kita ini kayak ketemu kekasih ya. Kalau rasa di hati kita ini ketemu Ramadan kayak ketemu kekasih, bisa jadi sebab itu dia masuk surga. Karena ada juga banyak yang ketemu Ramadan sebelnya bukan main. Banyak kan Pak sebel, nggak ngomong sih, cuman rasa di hati ngedong, puasa lagi tuh. Ada. Tapi kalau bahasa batiniah kita, senang gembira kita dengan Ramadan, sudah alamat tuh dia bakal masuk surga, dapat ridhonya Allah. Kan begitu. Bahkan orang bisa masuk surga hanya gara-gara membuang duri di jalan. Orang bisa masuk surga hanya gara-gara masuk toilet WC, begitu masuk di WC ada bongkahan emas. Punya Pak Haji Hamdan nih kayaknya. Emang ada lukisannya di situ, nebak-nebak misalnya Pak. Nah begitu kita masuk toilet, kita nggak nebak ini bekas siapa, kita nggak marah, kita nggak balik badan kemudian keluar, tapi kita ambil air, kita siram dengan ikhlas. Boleh jadi karena itu dia masuk surga. Itu ridhonya Allah. Ridhonya Allah tuh nggak tahu dari amal yang mana Allah akan ridho sama kita. Bahkan Allah bisa ridho karena kata-kata. Innal abda la yatakallamu bil kalimah miridwanillahi ta'ala. Sesungguhnya ada seorang hamba hanya berkata dengan satu kata, bil kalimah, satu kata loh Pak. Tapi dengan satu kata itu Allah ridho kepadanya, masuk surga dia. Makanya kalau kata orang tua dulu ngomong apa? Hati-hati kalau ngomong takut malaikat lewat katanya. Ya malaikat mah seliburan terus gek. Cuman maksudnya begitu Pak. Kalau dengan kata-kata itu Allah ridho. Kalau perkataan itu baik, bagus. Nah kalau perkataan itu buruk, innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillahi ta'ala. Karena sesungguhnya ada seorang hamba yang dia berkata dengan satu kata, gara-gara kata-kata itu Allah murka kepadanya. Kemarin itu ada crazy rich. Saya sendiri nggak tahu nerjemahan crazy rich itu apa ya Pak. Mungkin terjemahannya orang kaya, kayanya gila-gilaan. Kan gitu ya. Kaya gila-gilaan. Crazy-rich ini pamer harta, tabur duit kemana-mana. Sampai bikin komentar apa? Tuhan aja bingung bikin gua miskin, kata dia. Nah, ngelunjak nih orang Pak. Benar, begitu dia ngomong begitu, ditangkap oleh polisi. Kasus money laundering, pencucian uang, perjudian, dan lain sebagainya. Penipuan. Gara-gara sombong tadi. Hati-hati. Orang belum dimurkai Allah gara-gara perbuatan, tapi Allah cepat murka gara-gara perkataan. Ada lagi cewek dia lamar cowok, ya wajar cowoknya ngelamar, karena cowok ini sudah sering keluar modal. Cewek ini kuliah, dia yang modalin Pak, bayarin kuliah. Begitu lulus kuliah wisuda, si cewek yang ngelamar dia. Ada udang di balik bakwan kan? Ya iyalah udah keluar modal, masa nggak punya maksud? Begitu dilamar, apa kata si cewek? Jangankan elu Mas, malaikat aja ngelamar gua tolak, kata dia. Omongannya ini loh Pak, malaikat ngelamar gua tolak, beneran Pak. Gara-gara cangkemnya itu besok dilamar malaikat Israil alaihi salam. Kelar hidupnya. Hati-hati, Allah bisa ridho karena gara-gara kata-kata, Allah juga bisa murka gara-gara kata-kata. Jadi kita ini masuk surga bukan karena amal ya Pak. Jadi nggak boleh ada orang yang merasa suci di dunia ini, nggak boleh. Kalau orang merasa suci malah masuk neraka dia. Kan ada ayatnya. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian merasa suci dengan diri kalian sendiri. Huwa a'lamu bimanittaqo. Karena cuma Allah yang paling tahu betul siapa yang benar-benar bertakwa. Makanya inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Ada orang itu Pak sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli surga sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta. Sejengkal lagi mau masuk surga, dia kerjakan amalan ahli neraka. Fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Akhirnya dia mati masuk neraka. Tuh kan? Bayangin sepanjang hidupnya nggak pernah maksiat. Sepanjang hidupnya cuman beribadah. Nggak pernah bikin maksiat. Tapi ujung-ujungnya su'ul khotimah, masuk neraka. Karena Allah nggak ridho sama dia. Nah ini kelompok yang merasa paling suci sebetulnya. Maka Allah buat begitu.
Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Ada juga yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli neraka, tapi ujung-ujungnya dia masuk surga. Gara-gara sebelum matinya dia mengerjakan amalan ahli surga. Fa ya'malu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Dia mengerjakan amalan ahli surga lalu dia masuk surga. Ya sederhananya begini. Yuk kita buat berislam ini rileks aja sih Pak. Rileks, beda paham nggak apa-apa. Beda manhaj tidak apa-apa. Kan begitu, dibuat rileks, dibuat bergembira beramal ini. Jangan dibuat marah-marah, jangan dibuat emosi. Karena ada fenomena berislam yang gejalanya kurang bagus di Timur Tengah ya Pak. Jadi semakin fanatik orang semakin galak. Itu ada yang salah dengan caranya berislam. Tiba-tiba ada orang yang baru tobat, baru hijrah. Hijrahnya pun hijrah dadakan. Kayak tahu bulat itu Pak. Baru hijrah tiba-tiba galak, sangar, kasar. Tadinya tersenyum, tidak murah senyum lagi. Tadinya banyak teman, jadi nggak punya teman lagi. Sengaja menjaga jarak. Itu ada yang salah dengan caranya hijrah. Kalau kita berislam kemudian kita jadi sangar, apalagi menghalalkan darah orang lain, ada yang salah dengan cara berislam itu. Ini perlu dikoreksi sebetulnya. Karena saya prihatin di Timur Tengah itu perang saudara nggak selesai-selesai. Serahlah kalau perang Rusia sama Ukraina urusan mereka itu. Ya kita yang tidak boleh kemudian menghalalkan darah atas nama agama. Jadi saya ingin bacakan firman Allah surah Al-Maidah ayat yang ke-32. Allah Ta'ala sudah mengingatkan man qatala nafsan bi ghairi nafsin au fasadin fil ard. Barang siapa yang membunuh jiwa seseorang bi ghairi nafsin, bukan karena dia membunuh orang lain, au fasadin fil ard, atau bukan karena dia sedang berbuat kriminal, berbuat kerusakan di muka bumi ini, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka sama saja seolah-olah dia sudah membunuh manusia semuanya. Makanya kemarin saya ketemu sama teroris Pak. Teroris yang tobat. Ex-napiter. Bekas narapidana terorisme. Kata saya, Ustaz, apa yang membuat Ustaz tobat? Berhenti jadi kelompok keras itu. Pas saya membaca surah Al-Maidah ayat 32, kata dia. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin au fasadin fil ard. Barang siapa yang membunuh satu nyawa, membunuh satu manusia, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka sama saja seolah-olah dia membunuh manusia semuanya. Pas saya membaca itu nangis, kata dia. Langsung di sambungan ayatnya, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, dan barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa, menyelamatkan satu kehidupan, maka seakan-akan dia telah menghidupkan manusia semuanya. Begitu saya baca ayat itu nangis. Kok saya ngebom, pikir dia. Kok saya berpikir ingin menghalalkan darah orang lain. Dia kemudian menjadi sadar. Enggak mudah menghalalkan darah orang lain. Kalau dalam versi hadis Nabi, Pak, ada 3 alasan orang boleh dihilangkan nyawanya. 1, al-tayyibuz zani, pezina muhsan. Pezina muhsan itu boleh dihilangkan nyawanya. Nah, dalam kontekstualisasi hukum modern, saya pikir ini bisa diakomodir Pak untuk kasus pedofilia, pencabulan orang tua terhadap anak di bawah umur. Maunya itu dihukum mati aja, setuju nggak kira-kira? Maunya begitu, ini sesuai dengan hadisnya kan? Sesuai dengan hadisnya. Atau setidak-tidaknya dikebiri. Jadi dikebiri saja. Kebiri kimia. Kalau kebiri zaman dulu kan dipotolin kan. Nah, kebiri kimia itu disuntik. Saya juga agak heran ngapa pegiat-pegiat HAM itu mengatakan itu melanggar HAM. Karena memang itu predator. Korbannya itu kan akan selamanya akan menderita nantinya. Kemudian yang berikutnya wan nafsu bin nafsi. Yang boleh dihilangkan nyawanya itu orang yang membunuh orang lain.
Nah, dalam hukum modern diakomodirnya apa? Pada kasus pembunuhan berencana. Itu dihukum mati. Malah kalau di Arab Saudi itu ya Pak, ngebut nih di jalan raya, numbur, mati yang ditumbur. Begitu dilihat di rekaman CCTV, ternyata dia ngebut, maka dia tetapkan hukum membunuh. Maka supirnya itu, drivernya dihukum mati juga. Kalau dihukum di Arab Saudi begitu. Nah, kalau kita tidak menerapkan hukum maksimal pada kasus pembunuhan berencana, itu baru boleh. Kemudian yang ketiga, yang boleh dihalalkan darahnya itu watariku lidinihil mufariqulil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya. Tapi nggak berhenti di situ loh, Pak. Orang yang meninggalkan agamanya. Kalau kita berhenti sampai di situ, memilih agama itu kebebasan. Apalagi di negara demokrasi loh, Pak. Orang memilih keyakinannya kebebasan, betul nggak kira-kira? Kebebasan. Apa bisa dia dihukum mati gara-gara itu? Enggak kan? Apalagi di zaman sekarang. Makanya hukum itu ada teksnya, ada konteksnya, ada kontekstualisasinya. Teksnya nih, teksnya begini bunyinya. Nasnya begini. Konteksnya waktu itu kejadian nas itu keluar apa maksudnya? Kayak hukum kisos, nyawa dibalas dengan nyawa. Teksnya kan begitu. Konteksnya apa? Dulu zaman qabail, suku-suku. Jadi kalau anggota suku A mati dibunuh oleh anggota suku B, kalau suku B tidak menyerahkan yang membunuh untuk dihukum kisos, nyawa balas dengan nyawa, maka suku A akan menyerang suku B. Maka akan tumpah korban lebih banyak lagi. Maka disepakati oleh masyarakat Arab jahiliyah, siapa yang membunuh diserahkan, nyawa balas dengan nyawa. Itu konteks zaman itu yang diakomodir oleh ajaran Islam. Tapi kan tidak boleh juga begitu, karena itu masyarakat jahiliyah, masyarakat Arab yang belum ada negara. Nah, ada kontekstualisasinya. Apa kontekstualisasinya? Ya harus diterjemahkan dalam bahasa zaman sekarang. Kalau di Indonesia apa? Pembunuhan berencana. Makanya hukum di Indonesia ini sudah sesuai dengan ajaran Islam, sudah sesuai dengan syariat Islam. Jadi nggak perlu kita ragukan sebetulnya. Nah, kita masuk nih. Watarikuli dinihi, orang yang meninggalkan agamanya, al-mufariqulil jamaah, lebih spesifik lagi. Yang dia meninggalkan itu maksudnya memisahkan diri dari al-jamaah atau merusak al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Negara. Maka ulama menetapkan memberontak kepada negara, memberontak kepada pemerintah yang sah, halal darahnya. Jadi bukan meninggalkan agama yang biasa. Yang dikatakan meninggalkan agama di sini adalah meninggalkan agama dalam implementasi, dalam wujud memberontak kepada pemerintah yang sah. Makanya ada hadisnya bunyinya begini, waman mata wahwa mufariqulil jamaah. Barang siapa yang mati dalam keadaan memberontak kepada negaranya sendiri, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Ini demikian. Baik,